Ada 22,9% orang dengan rabun jauh. Ada 22,9% orang dengan rabun jauh di tahun 2000 dan jumlahnya semakin meningkat di tiap tahunnya. Diperkirakan di tahun 2050 akan ada hampir 50% orang dengan rabun jauh. Sebenarnya, apa penyebab rabun jauh dan kenapa jumlahnya semakin banyak? Rabun jauh atau miopia adalah keadaan pada mata yang menyebabkan objek yang jaraknya lebih dekat itu terlihat lebih jelas, sedangkan objek yang jaraknya lebih jauh akan terlihat buram atau kabur. Nah, rabun jauh atau miopia ini bisa mengenai segala kelompok usia, dari anak sampai dewasa. Normalnya, cahaya yang masuk ke dalam mata akan difokuskan oleh lensa dan kornea agar tepat jatuh di retina. Sedangkan pada penderita rabun jauh atau miopia, cahaya yang masuk jatuhnya tidak tepat di retina, melainkan di depan retina. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa karena bola mata yang diameternya lebih panjang dibandingkan bola mata yang normal, atau bisa juga disebabkan oleh kelainan pada lensa dan juga kornea mata. Oke, sekarang apa sih faktor resiko seseorang jadi lebih mudah terkena miopia atau rabun jauh? Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor genetik. Faktor genetik ini maksudnya adalah diturunkan dari orang tua. Bisa dari salah satu orang tua, ayah atau ibu aja, atau dari keduanya. Nah, kalau misalnya kedua orang tua punya riwayat miopia atau rabun jauh, maka faktor resikonya akan berkali lipat lebih tinggi. Nah, kalau faktor yang selanjutnya itu adalah faktor dari lifestyle atau kebiasaan sehari-hari. Kalau yang kayak gini, ini sebenarnya masih bisa dirubah. Contohnya, kebiasaan melihat layar. Melihat layar di sini bisa layar gadget, bisa laptop, bisa tablet, handphone, seperti itu. Lalu kebiasaan yang lainnya adalah aktivitas indoor. Jadi terlalu banyak melakukan aktivitas di dalam ruangan. Lalu yang selanjutnya adalah kebiasaan begadang. Nah, begadang juga bisa meningkatkan resiko seseorang lebih mudah terkena rabun jauh atau miopia. Apa sih gejala dari rabun jauh atau miopia? Nah, jadi gejala umum yang paling sering dikeluhkan itu adalah kesulitan melihat objek atau benda yang jaraknya jauh. Misalnya kalau pada anak-anak itu kesulitan melihat tulisan di papan tulis, terutama kalau duduknya di barisan belakang. Kalau pada dewasa biasanya kesulitan melihat rambu-rambu lalu lintas, kayak gitu. Selain itu, gejala lainnya yang bisa timbul adalah sering memicingkan mata agar lebih fokus melihat benda-benda yang jauh, atau bisa juga sering ngucek-ngucek mata, atau bisa juga sakit kepala karena otot mata terlalu sering memfokuskan cahaya agar penglihatan lebih jelas. Kamu tahu nggak gimana cara dokter mendiagnosis rabun jauh atau miopia? Nah, jadi cara dokter untuk mendiagnosis rabun jauh atau miopia adalah dengan cara melakukan pemeriksaan refraksi mata atau tajam penglihatan mata, yaitu dengan menggunakan diagram Snellen chart. Jadi nanti pasien akan diminta untuk melihat diagram Snellen chart dari jarak 6 meter dengan mata yang ditutup secara bergantian. Pasien akan diminta untuk membaca huruf atau angka-angkanya dari ukuran yang paling besar sampai ukuran yang paling kecil. Dari situ nanti dokter bisa menentukan apakah kamu mengalami rabun jauh atau tidak, dan juga dokter bisa menentukan berapa ukuran dari minus mata kamu. Lalu gimana penanganan rabun jauh atau miopia? Nah, jadi penanganan miopia atau rabun jauh itu berfokuskan agar cahaya yang masuk itu dapat jatuh tepat di retina. Nah, pilihannya ada beberapa. Penanganan yang paling sederhana itu adalah penggunaan kacamata atau lensa kontak yang sesuai dengan ukuran minusnya. Yang kedua, pilihannya adalah operasi dengan laser atau LASIK. Nah, prosedur ini bisa dilakukan oleh pasien yang usianya sudah lebih dari 21 tahun. Kalau yang usianya belum 21 tahun atau kurang dari 21 tahun, itu tidak bisa dilakukan LASIK karena matanya masih berkembang. Pilihannya terakhir adalah implan atau cangkok lensa. Nah, prosedur ini dapat dilakukan untuk rabun jauh atau miopia yang keadaannya jauh lebih berat dan tidak bisa diatasi dengan operasi LASIK. Prosedur ini memasukkan lensa buatan tanpa mengeluarkan lensa mata yang asli. Dok, gimana caranya ya? Aku nggak mau sampai kena miopia atau rabun jauh. Nah, jadi walaupun rabun jauh atau miopia ini tidak dapat dicegah sepenuhnya, tapi ada loh beberapa hal yang bisa kita upayakan untuk mencegah terkena miopia atau rabun jauh. Yang pertama adalah pemeriksaan mata secara rutin.
Lalu yang kedua adalah mengistirahatkan mata secara berkala setelah menggunakan gadget dengan menggunakan metode 20-20-20, yaitu istirahat selama 20 detik setiap 20 menit untuk melihat sesuatu dengan jarak 20 kaki atau 6 meter. Lalu yang selanjutnya adalah habiskan lebih banyak waktu di luar ruangan dan jangan lupa untuk pakai kacamata atau lensa kontak yang sesuai dengan ukurannya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai miopia atau rabun jauh atau yang lebih dikenal sebagai mata minus. Kalau kamu masih punya pertanyaan seputar mata, kamu bisa langsung tanyakan ke dokter melalui aplikasi Klik Dokter. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini ya. Yuk, jaga sehatmu bareng Klik Dokter. Klik Dokter.